kira-kira Anies tuh aman enggak kan gitu. Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane, tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, masih seputar Bapak Mahfud MD. Ya, beberapa hari yang lalu beliau membongkar banyak kasus besar di negeri kita ini. Yang pertama adalah di KPK, kasus Gubernur Lukas NMB yang saat itu ya sangat sulit sekali untuk dibawa dari Papua ke Jakarta. Nah, beliau ya mampu membawa Bapak Lukas NMB, tentu dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, di kepolisian pada saat itu kasus kematian Brigadir Yosua, ya, di mana di situ Kadif Propam Sambo terlibat dalam pembunuhan berencana, nah, sehingga sudah diputus dengan hukuman mati. Itu juga karena Bapak Mahfud MD. Yang ketiga, di Kementerian Keuangan, ya, bermula dari penganiayaan David oleh Mario, ini merembet sampai kepada kehidupan yang hedonisme. Bahkan terakhir kemarin ya dibongkar juga oleh Bapak Mahfud MD adanya transaksi ilegal sebesar 300 triliun. Memang luar biasa Bapak Mahfud MD ini. Kalau bisa Cak Ompong mengusulkan itu 4 periode sebagai Menko Polhukam supaya rakyat itu senang. Jadi kalau ditawarin cawapres atau capres nggak usah, Pak. Menko Polhukam saja 4 periode. Supaya rakyat senang, khususnya Cak Ompong. Oke. Kemarin ada pertanyaan dari Denny Indriana perihal seorang Anies Baswedan. Pertanyaannya mungkin menggelitik, ya. Apakah Anies itu aman untuk maju sebagai calon presiden? Ya, tentu ini pertanyaan seorang profesor yang dijawab oleh juga seorang profesor. Nah, Pak Mahfud menjawabnya tidak mengatakan aman atau tidak aman, tapi beliau menceritakan ya bagaimana ya KPK bercerita kepada Mahfud MD bahwa untuk mengusut Anies Baswedan itu sering sekali ya KPK itu mengalami kendala. Karena apa? Karena dianggap KPK itu mempolitisasi ya, menjegal pencapresan seorang Anies Baswedan. Padahal seperti kita ketahui Anies Baswedan itu dicapreskan pada bulan Oktober 2022 oleh Nasdem. Kasus korupsi yang ada di Formula E itu muncul sebelum pencapresan seorang Anies. Tidak itu saja. Jadi ada 2 kasus besar yang ditangani oleh KPK. Ya, untuk Anies Baswedan, yaitu pengadaan lahan dan kasus Formula E. Ya, jadi KPK itu bercerita alangkah sulitnya. Nah, apa jawabannya seorang Mahfud MD? Nah, ini yang asik ini. Cak Ompong banyak mendapat pelajaran dari ya jawaban seorang Mahfud MD.
Seperti tadi pertanyaannya aman atau tidak aman, tapi Pak Mahfud tidak menjawab pertanyaan itu. Beliau hanya menjawab bahwa kasus hukum itu tetap harus diselesaikan dengan cara hukum. Dan itu harus. Jadi jangan dicampurkan dengan kasus politik. Kasus korupsi Formula E dan pengadaan lahan itu adalah kasus hukum. Jadi harus diselesaikan dengan hukum. Nah, seperti pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya, kalau ini Bapak Mahfud MD sudah berkomentar, orang yang dikomentari itu ya berdebar. Nah, termasuk Anies ini, ya. Mahfud MD berkomentar, Anies mulai berdebar. Nah, itulah jawabannya Pak Mahfud MD. Tapi pertanyaannya, Denny Indriana ini memang menggelitik. Amankah seorang Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden? Kalau melihat kasus-kasus yang muncul yang ditangani Pak Mahfud MD atau Pak Mahfud MD ikut ya dalam membuka tabir kasus atau ya kasus apapun, itu pasti terbongkar. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya seperti Kapolri, KPK dan lain sebagainya itu seperti ada ewuh-pekewuh. Nah, bagi Bapak Mahfud MD tidak ada istilah ewuh-pekewuh. Kenapa dia tidak ada ewuh-pekewuh? Karena Bapak Mahfud MD itu bukan berlatar belakang dari partai politik. Beliau itu adalah prosesor hukum, ya, yang sangat profesional. Jadi tidak tergantung kepada siapapun. Beliau hanya tunduk kepada ya bosnya, presiden. Di luar daripada itu, beliau tidak ada berurusan dengan itu, dengan ada ewu-pekewu. Ya, tapi bagaimanapun jawaban aman atau tidak aman itu tidak terjawab. Tapi bahwa kasus Formula E itu akan diusut dan kasus korupsi lahan itu akan diusut, itu pasti. Karena itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Seperti apa yang dikatakan Bapak Mahfud MD, kasus hukum hendaknya diselesaikan dengan hukum, kasus politik hendaknya diselesaikan dengan politik. Oke, sampai kita ketemu lagi.